Shalom. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib buat kita semua. Untuk itu marilah kita lihat firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di situ dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Yesus mati buat kita bukan ketika kita hidup dalam kebenaran. Bukan waktu kita sudah mengikuti Dia. Bukan kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi justru Yesus mati ketika kita masih berbuat dosa. Itulah kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita renungkan kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus tersedia bagi semua orang. Kasih Kristus tersedia bagi semua orang. Lukas 23 ayat 34 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salah satu perkataan Yesus di kayu salib adalah ini, yaitu satu doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan kata lain, Yesus mati buat semua orang. Baik orang yang menyalibkan Dia, baik orang yang menyiksa Dia, baik orang yang menangkap Dia, Yesus mati buat mereka. Inilah menunjukkan bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita semua tanpa melihat siapa diri kita. Tuhan tidak melihat suku kita, tidak melihat bangsa kita, tidak melihat status ekonomi kita, tidak melihat status pendidikan atau apapun juga. Siapapun diri kita, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Maka sering kali Yesus makan bersama pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Hal ini membingungkan orang-orang Farisi, karena orang Farisi tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Dan mereka bertanya kenapa Yesus mau makan dengan pemungut cukai. Karena pemungut cukai disebut orang yang paling berdosa. Dia dianggap pengkhianat bangsa karena dia ada orang Yahudi yang bekerja dengan remah. Dan dia juga memungut pajak melebihi daripada yang ditentukan untuk memperkaya diri. Tapi Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang yang berdosa. Jadi Yesus mati buat semua kita. Apapun latar belakangmu hari ini, mungkin kau berkata saya telah banyak berbuat kesalahan. Latar belakang saya begitu buruk, tapi Yesus tetap mengasihimu. Yesus mau mencintaimu dan Yesus mati menebus dosa-dosamu. Saya teringat sebuah kisah. Seorang bernama Pato. Anak ini anak yang nakal. Dan satu kali dia buat suatu kejahatan dan dia hanya kabur daripada rumah orang tuanya. Walaupun dia melakukan hal yang jahat, papanya tetap menyayangi anaknya. Karena itu papanya terus mencari Pato di mana-mana. Dan setelah berbulan-bulan tidak ditemukan, akhirnya papanya dapat ide. Dia mulai datang ke kantor surat kabar yang terkenal di kota itu. Dan dia mulai memasang iklan. Dengan iklannya berkata demikian. "Pato sayang, temui aku di depan kantor surat kabar ini jam 12 siang hari Sabtu ini. Semua sudah aku ampuni. Aku mengasihimu, nak." Itulah bunyi iklannya. Dan ketika hari Sabtu jam 12, bapaknya datang ke depan kantor surat kabar tersebut. Betapa kagetnya. Ternyata ada 800 orang yang bernama Pato sedang mencari papanya. Nah, saya renungkan kisah ini. Berarti yang bertemu dengan papanya hanya satu orang. Tapi ada 799 orang yang membutuhkan kasih papanya, membutuhkan pengampunan papanya dan tidak mendapatinya. Betapa kecewanya 799 orang ini. Mungkin dia punya harapan, oh papaku mengampuni, papaku mau menerima aku. Tapi kenyataannya ketika dia datang ke kantor surat kabar, hanya ada satu papa. Berarti 799 orang tidak menemukan kasih sayang. Tapi saya bersyukur, Yesus mati buat kita semua. Tidak ada seorang pun yang luput daripada kasih-Nya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya, Dia akan mengampuni kita.
Di kayu salib itulah dia membuktikan kasihnya pada kita. Di kayu saliblah itu membuktikan bahwa dia menerima kita semua. Jadi yang pertama yang bisa kita renungkan, kasih Kristus tersedia bagi semua orang. Yang kedua, kasih Kristus memulihkan kita. Mari kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya kita dibenarkan Allah di dalam Dia. Saudara, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita punya hubungan dekat dengan Allah. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia, Allah ingin dekat dengan manusia. Tapi sayangnya dosa itu telah memisahkan antara Allah dan manusia. Sejak itu manusia ingin mendekatkan dirinya pada Allah, namun tidak sanggup. Karena Allah Maha Kudus dan manusia telah berdosa. Yang kudus tidak mungkin bersatu dengan tidak kudus. Tapi karena kasih Kristus begitu luar biasa, sehingga Allah mau datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, untuk mati buat saudara dan saya. Dan di dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya berdosa, karena kita, supaya kita dibenarkan Allah di dalam Dia. Jadi seharusnya kita mendapat kebinasaan karena upah dosa adalah maut. Tapi Yesus datang ke dunia ini mati buat saudara dan saya. Dia menggantikan diri kita, sehingga kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Tapi Kristus yang benar tidak berbuat dosa dijadikan berdosa dan harus mati buat saudara dan saya. Ada saat pertukaran yang ajaib yang dia lakukan. Ada saat pertukaran yang begitu luar biasa. Ada kasih karunia yang luar biasa diberikan. Kita tidak layak masuk surga. Kita tidak layak menjadi anak-anaknya. Kita tidak layak bisa punya hubungan dekat kembali dengan Tuhan. Tapi Yesus mati menggantikan diri kita supaya kita punya hubungan dekat kembali dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dan Allah. Tapi darah Yesus menyucikan kita, membenarkan kita, dan mendamaikan kita dan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 20-22, firman Tuhan berkata demikian, Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi oleh Yesuslah kita didamaikan dengan Allah. Ayat 21, Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka, tapi Yesus menggantikan kita. Di kayu salib itulah darahnya dicurahkan buat kita semua. Ada orang berkata yang menyalibkan Yesus tetap di kayu salib itu adalah paku. Tapi saya mau katakan, bukan paku yang menahan Yesus tetap ada di kayu salib. Tapi karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia tetap di kayu salib. Bagi dia mudah untuk turun dari kayu salib, tapi karena kasihnya pada saudara dan saya, dia mau menanggung seluruh dosa kita supaya kita bisa dipulihkan. Dia mati supaya kita punya kehidupan. Kasih Kristus memulihkan kita, mendamaikan kita. Inilah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Di sebuah kelas, ada seorang guru sedang mengajarkan murid-muridnya. Dan guru itu menceritakan sebuah kisah dan meminta supaya sisa kisah tersebut dilanjutkan oleh anak-anak. Sang guru bercerita bahwa di sebuah tempat ada dua binatang yang bersahabat, yaitu belalang dan semut. Ketika musim panas, maka semut bekerja mengumpulkan makanan, tapi belalang malas-malasan. Sehingga ketika musim dingin tiba, maka belalang tidak punya makanan, sedangkan semut punya banyak makanan. Nah, guru ini meminta supaya semua murid-muridnya meneruskan kisah ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Guru ini meminta supaya murid-muridnya menulisnya di selai kertas dan kemudian dikumpulkan. Lalu dikumpulkanlah semua kertas-kertas tersebut dan gurunya mulai membaca.
Ada yang menulis bahwa ketika belalang kelaparan meminta makanan pada semut, dan semut pun memberikan makanannya buat belalang, sehingga di musim dingin itu mereka tetap hidup. Tapi ada juga yang menulis bahwa ketika belalang meminta makanan pada semut, semut tidak memberikannya, sehingga pada waktu itu belalang mati dan semut tetap hidup. Tapi ada satu tulisan yang begitu luar biasa, sehingga sang guru pun mulai menceritakan kisah ini. Yaitu di sana dikatakan, ketika belalang kelaparan, dia datang kepada semut. Dia berkata, "Semut sahabatku, tolonglah aku. Aku kelaparan. Aku memang malas di musim panas, aku tidak mencari makanan. Aku menyesal. Dan sekarang aku tidak bisa mencari makanan kembali. Dan aku dalam keadaan lapar." Lalu semut berkata pada sahabatnya, "Sahabatku belalang, sayang sekali engkau tidak bekerja pada musim panas. Dan sekarang kau pun tidak punya makanan. Dan ketika aku memperhatikan makanan yang aku miliki, itu juga terbatas. Tapi karena engkau sahabatku, itu semua makanan akan kuberikan kepadamu." Dan saudara tahu, akhirnya belalang pun hidup, tapi semut mati kelaparan. Dan di situ ditulis oleh anak itu di bawahnya, "Inilah yang dilakukan oleh Yesus untuk kalian." Saudara, semut mati supaya belalang tetap hidup. Yesus mati supaya kita punya kehidupan kekal. Dua hal yang telah kita pelajari hari ini tentang kasih Kristus yang begitu luar biasa. Kasih Kristus tersedia bagi kita semua. Dan kasih Kristus memulihkan kita semua. Hari ini siapapun Anda, apapun pergumulan Anda, mungkin Anda berkata sesudah jauh daripada Tuhan. Tapi ketika Anda datang pada Tuhan Yesus pada hari ini, kasih-Nya akan mengampunimu. Kasih-Nya akan memulihkan engkau. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih Kau hari ini kami merenungkan betapa besar kasih-Mu, di mana Engkau mati menggantikan kami, mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang harusnya binasa beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu yang tersedia bagi kami semua. Terima kasih buat kasih-Mu yang memulihkan kami. Hamba berdoa buat semua yang menonton acara ini ya Tuhan, biar kasih-Mu menjamah setiap hati-hati yang ada, agar mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadamu. Ketika mereka datang kepadamu, Engkau pasti menyambutnya, Engkau memeluknya ya Tuhan. Karena itu hamba berdoa agar semua yang menonton acara ini ya Tuhan, yang belum mengenal Engkau, biar dia bisa percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Yang sudah jauh daripada Tuhan bisa kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.